Halo semuanya, selamat siang untuk kelas siang dan selamat sore untuk kelas sore. Hari ini saya akan jelaskan tentang sifat-sifat dasar seni. Materi ini sudah pernah saya share ya sebelumnya. Saya harap kalian sudah membaca dan memahaminya. Dan sekarang saya akan perjelas lagi agar semuanya bisa paham. Oke, silahkan dibuka materinya. Nah, bicara soal karya seni, apapun bentuknya, semua memiliki sifat dasar. Nah, apa saja sifat dasar itu? Yang pertama, kreatif. Maksud dari kreatif ini mampu menciptakan hal-hal yang baru atau ide-ide baru yang belum pernah ada. Jadi, apa yang pernah kita lihat selama ini, utamanya dalam bentuk karya seni, itu semuanya berawal dari sebuah kreativitas. Kreativitas yang arahnya positif ya, bukan negatif. Maksudnya, murni dari pemikiran kita, murni hasil karya kita, bukan hasil jiplakan atau ikut-ikutan atau meniru karya orang lain. Nah, sekarang ini di era digital, karya seni tidak harus berupa fisik, tetapi juga berupa non-fisik. Salah satunya ini aplikasi yang sekarang lagi viral dan booming di media sosial Facebook, di mana semua orang posting gambar-gambar avatar. Nah, itu kan dibuat melalui aplikasi yang terhubung dengan platform media sosial. Jadi, siapapun bisa membuat gambar vektor atau gambar kartun yang mirip dengan dirinya. Itu adalah salah satu contoh buah pemikiran atau ide kreativitas yang dituangkan melalui media atau sentuhan teknologi ya. Sehingga jadilah sebuah aplikasi yang bisa diterima dan diapresiasi oleh semua orang dengan menggunakan dan mempublikasikan hasilnya. Nah, itu salah satu contoh. Di luar sana masih banyak lagi contoh lain yang memang itu berupa hasil kreativitas ya. Jadi, semuanya memang harus kreatif ya. Nah, berikutnya adalah individualistis. Di sini saya menggunakan contoh gambar smartphone dengan brand ternama ya, brand yang logonya buah yang digigit ya, semua sudah tahu lah, saya tidak menyebutkan brand lagi. Nah, kenapa saya menggunakan contoh gambar smartphone? Karena smartphone ini merupakan hasil karya seni terapan, kategori karya seni terapan, karya seni yang memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya, apapun aktivitasnya, pekerjaannya, semua by smartphone ya. Kita bicara yang di ranah teknologi. Nah, balik lagi, kenapa saya menggunakan contoh gambar dari brand yang satu ini? Semuanya pasti tahu ya, ini punya keunikan tersendiri. Pertama, dari segi tingkat keamanan. Saking tingginya security-nya, tidak semua bisa berbagi file. Tidak dengan mudah bisa berbagi file, harus pakai aplikasinya. Beda dengan brand lain. Nyalakan Bluetooth, terhubung langsung sharing data. Nah, kemudian yang kedua, konektivitas. Kabel charger, kabel data, ini dia tersendiri bentuknya. Kalau brand lain, ya asalkan USB tipe B, tipe C, colok langsung beres ya. Nah, kalau ini ya harus ada konverternya dulu ya, agak repot ya. Kemudian yang menarik adalah di sini akunnya ya. Kita punya akun ini bisa menonaktifkan fungsi smartphone itu ya. Jadi kita bisa lock kalau misalnya HP-nya hilang. Jadi yang menemukan ini berasa kayak barangnya sudah tidak berharga lagi karena sudah tidak bisa diapa-apakan. Beda dengan brand lain. Saya nemu HP ini, langsung saja di wipe ya, karena fungsinya bisa langsung dari tombol, langsung bisa di reset ke settingan pabrik. Nah, beda dengan yang ini harus di lock, di unlock maksudnya ya. Nah, kalau itu pun masih bisa, kalau tidak ya tidak berharga lagi ya. Jadi dari sana otomatis penciptanya booming, siapa sih yang buat ini gitu, kok bisa seunik ini gitu ya, dari segi desain sampai ke fungsi-fungsinya. Nah, jadi individualistis ini maksudnya adalah menunjukkan ciri khas tersendiri dari penciptanya.
Nah, kurang lebih seperti itu salah satu contohnya saja. Nah, sifat dasar yang berikutnya adalah ekspresif. Maksud dari ekspresif ini adalah mampu membangkitkan jiwa emosional seseorang. Ya, empati, simpatinya. Terutama emosional, karena ini lahirnya dari dalam hati ya, dari perasaan kita. Contoh misalnya ketika seseorang menonton konser dari penyanyi atau band favoritnya. Nah, vokalisnya nyanyi sambil melambai-lambaikan tangan. Penontonnya semua ikut. Apapun yang diinstruksikan, ikut. Jadi itu tanpa sengaja, tanpa terasa, tubuh kita bergerak, ikut bernyanyi. Karena dari suasana itu sudah mampu membangkitkan energi emosional kita. Nah, contoh lain kalau misalnya kita melihat video klip lagu lah gitu. Ya, kalau saking ngefansnya ya kita nggak terasa ya, ini bergerak, mendengarkan musik, kita menikmati itu. Artinya sesuai dengan selera kita lah. Kalau tidak selera ya tidak mungkin seperti itu. Nah, itu salah satu karya seni yang bisa membangkitkan emosional, ya, punya sifat ekspresif. Nah, berikutnya adalah sifat dasar yang abadi. Abadi ini artinya di mana seseorang seniman itu sudah tiada, tetapi karya seninya masih tetap dibanggakan, tetap dinikmati oleh banyak orang. Nah, contoh itu film Too Fast Too Furious. Aktor pemerannya sudah tiada, tetapi filmnya masih banyak yang menonton, banyak yang menyukai. Nah, contoh lain misalnya musisi almarhum Didi Kempot. Lagunya sangat-sangat fenomenal di masyarakat kelas bawah. Sampai-sampai dibuatkan konser khusus yang dipersembahkan untuk almarhum. Ya, konser khusus tribut to Didi Kempot. Nah, itu salah satu contoh karya seni yang sifatnya abadi. Dan masih banyak di luar sana karya seni yang memiliki sifat tersebut. Nah, yang terakhir adalah sifat universal. Ini adalah salah satu sifat dasar seni yang mampu berkembang di seluruh dunia dan sepanjang waktu. Jadi, contohnya saya pakai musik lagi ya. Misalnya di sini musik DJ atau EDM ya. EDM itu Electronic Dance Music. Itu awal mulanya kan di Eropa ya, kemudian berkembang di Amerika, sampai akhirnya sampai ke Indonesia. Jadinya bagaimana? Lagu dangdut yang koplo itu bisa di-remix menjadi musik DJ atau EDM. Ya asik juga. Sehingga lagu-lagu yang kesannya kampungan itu bisa diterima di kalangan masyarakat yang high class ya, yang memang notabene mereka sukanya musik-musik dengan hentakan bass dan treble yang kuat, padahal aslinya kan ya lemah lembut gitu ya, merakyat lagunya. Sekarang kita upgrade lagunya ya, istilahnya di up lagunya itu biar naik kelas itu, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, itu kan awal mulanya musik dari luar, kemudian masuk ke Indonesia. Jadinya lagu-lagu daerah, apapun itu semua bisa di-remix dengan style musik tersebut. Itu salah satu contohnya ya. Sifat universal. Oke, itu tadi penjelasan detail tentang sifat dasar seni. Jadi yang saya jelaskan itu satu dari sekian banyak contoh. Nah, semoga semuanya paham. Jadi nanti berikutnya saya akan jelaskan kembali secara detail bagian fungsi seni ya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga semuanya paham. Oke, terima kasih.